Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya tarawih Masjid Jami' Syafi'i Katen rahimahullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang mubarak ini di Masjid Jami' Syafi'i Katen dengan sama-sama menjalankan syariat Islam salat Isya dengan tarawih di bulan suci Ramadan yang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke 17. Ada yang 17. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga selesai bulan suci Ramadan ini dan kita semua dicatat sebagai hamba yang lulus menjalankan ibadah dan tulis sebagai golongan hamba yang muttaqin. Allahumma amin. Kita pun juga selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Para bapak ibu hadirin Allah, dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan dua hal terkait dengan Ramadan. Yang pertama berangkat dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i." Al-hadis al-qamaqam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua kebahagiaan yang akan diterima oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Kebahagiaan pertama adalah ketika indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Mungkin kita tidak sadar kebahagiaan indal iftar itu seperti apa. Bapak Ibu pernah membayangkan bagaimana ketika kita dalam kondisi lapar menunggu saat-saat berbuka puasa, kita melihat tempe goreng itu alangkah indah, menarik seperti empal tepung. Kepikirkan kita melihat air putih saja, air putih itu masya Allah nikmatnya. Baru melihat air putih saja, wah itu ibarat es doger. Itu farhatun indal iftar. Makanya dikatakan tidau al-ju', lauk pauk yang paling nikmat. Ikan lauk pauk yang paling nikmat ketika puasa, ketika makan itu apa? Al-ju', lapar. Gak ada mau makanan apa, mau gulai, kalau kenyang gak ada rasanya. Tapi begitu dalam kondisi lapar, maka apapun yang sandal aja kelihatan tempe goreng, semuanya akan terasa nikmat, semuanya akan terasa. Maksudnya apa dari ini? Kita diajari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita pertama kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bagaimana sampai kepada maghrib. Itu kenikmatan luar biasa. Banyak orang yang sahur tapi tidak sempat berbuka puasa. Terlalu banyak. Ini kenikmatan yang luar biasa. Allah pertemukan kita dengan maghrib itu sudah luar biasa.
Nikmat bertemu dengan maghrib, nikmat bertemu dengan makanan-makanan yang ketika dalam kondisi puasa itu semuanya terasa. Yang kedua apa? Kita diajari untuk bersyukur dan menerima. Kita tidak pernah memilih ketika akan berbuka puasa. Mau lauk apa? Yang penting sobangan sudah. Orang dalam kondisi lapar yang penting dikasih makan apa saja sudah mau. Rasa bersyukur dan tidak pernah milih-milih itu sebenarnya yang harus kita hayati, kita terima sebagai wujud anugerah yang Allah berikan kepada kita. Problemnya bagaimana kita menghayati, kita menjalankan kenikmatan yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari nanti setelah ibadah. Gak pernah lalu dikai kerupuk kok saya penting mangan. Sudah nikmat. Kenapa? Karena lapar. Dan Allah sudah memberikan waktu. Bisa bertemu dengan waktu. Bisa kita bayangkan orang-orang di luar sana yang mau makan aja tidak jelas hari ini bisa makan apa tidak. Kita masih punya harapan maghrib bisa makan. Menunggu maghrib. Kalau orang di sekitar kita yang mana untuk makanannya susah, apa yang bisa dia tunggu? Kalau kita masih enak, ada yang ditunggu, ada maghrib, sudah siap. Coba orang-orang di sekitar kita, hari ini makanannya sudah belum, maka sungguh bersyukurlah kita oleh Allah ditempatkan di posisi itu. Farhatun indah. Yang kedua, kebahagiaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang berpuasa adalah as-siyamu junnatun fala yarfus wala yadna. Rasul ketika turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasul, karena banyak orang yang sentimen dengan ibadah puasa, maka Rasul menegaskan as-siyamu junnah. Ini keistimewaan kedua yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Cuma kita rata-rata tidak menyadari keistimewaan. Apa maksudnya junnatun itu? Junnatun itu orang yang berpuasa otomatis dalam diri kita itu Allah berikan tameng, berikan perisai, berikan pelindung dari hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu tubuh kita. Contoh, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari ketika puasa, berani nggak Bapak Ibu berbohong? Meskipun aktivitasnya biasanya sebelum Ramadan itu kalau tidak berbohong pusing, tapi begitu masuk bulan puasa mau berbohong itu nunggu maghrib dulu. Ada junnah, mau marah, jauh rasa-rasa mau marah takut batal, ya sudah ditahan dulu simpan sampai maghrib. Sadar? Puasa adalah ibadah sir. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Bapak Ibu bisa saja datang ke kamar mandi, wudu setengah jam, wudunya 5 menit, yang lain dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dan tidak ada orang tahu. Tapi apakah kita mau melakukan itu? Gak ada. Kenapa? Begitu kita niat nawaitu shauma ghadin, maka al-junnah sudah terpasang dalam tubuh. Maka kata Rasul, fala yarfus wala yadna. Jangan kau rusak tameng dalam diri kamu itu dengan yarfus, berbicara yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih menyakiti orang lain. Kenapa? Karena itu bisa merusak tameng yang sudah Allah berikan kepada kita.
merusak dengan perkataan yang tidak baik, ya, dengan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Kita boleh berkata benar, tapi tidak boleh hanya sekedar benar, tapi menyakitkan. Berkatalah yang bukan yang sekedar benar atau yang baik, tapi berkatalah yang bijak. Yang bijak itu adalah sebuah perkataan yang menyampaikan kebenaran dan pesan yang baik tanpa ada sedikit pun orang-orang yang mendengarnya merasa tersakiti atau merasa suka dengan perkataan. Ada contoh yang sangat baik. Suatu ketika dalam majelis Rasulullah Muhammad SAW, begitu Rasul memberikan pengajian di majelis sahabat, tiba-tiba ada yang ngentut. Wah, sahabat heboh. Ini kurang ajar, ini ada Rasulullah kok ngentut. Orang Arab makanannya unta, ngentutnya luar biasa. Wah, heboh. Ayo siapa yang tidak ada satupun yang ngaku. Ya, siapa yang berani ngaku? Akhirnya diambil satu konsensus. Wes, ikat ngaku, ikat pokok. Tapi nanti sebentar lagi ini sudah waktunya sholat asar. Kita akan lihat siapa yang duduk, berarti dia yang betul. Dibuat seperti itu. Rasulullah diam saja sambil meneruskan. Begitu tiba waktu sholat asar, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengajak pada sahabat semuanya, ayo, karena sudah masuk waktunya asar, kita semuanya wudhu. Ayo kita wudhu semua. Baik yang sudah punya wudhu ataupun belum, ayo kita wudhu. Itu yang dimaksud dengan bijak. Teguran kepada yang melakukan, tapi tidak pernah dia merasa sakit dengan teguran. Jangan sekali-kali kita merusak tamir. Walaya jahat, dan jangan kita bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu artinya apa? Merugikan diri kita sendiri. Dengan apa? Apapun bentuknya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang Allah berikan, itu semuanya dianggap tindakan bodoh. Karena syariat yang Allah turunkan kepada manusia, hakikatnya untuk kebaikan kita. Kita disuruh sholat untuk kita, kita disuruh puasa untuk kita, kita disuruh bersedekah untuk kita, kita disuruh berbuat baik untuk kita, bukan untuk Allah. Kita dilarang mencuri, kita dilarang berbohong, kita dilarang menipu, kita dilarang apapun. Itu pada hakikatnya manfaatnya untuk kita. Fala tajahal, jangan bertindak bodoh dengan melakukan sesuatu yang jelas-jelas Allah larang. Karena apapun yang Allah larang kamu langgar, pasti akan merugikan diri kamu. Dan ketika itu kamu lakukan, bukan hanya diri kamu yang rugi, keluarga kamu juga akan menanggung efeknya, dan bahkan masyarakat di sekitar kamu pun juga akan menanggung resiko. Wala tajahal, jangan sekali-kali kamu bertindak bodoh ketika Allah sudah memberikan amin junnah dalam diri kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jangan dirusak. Sudah beruntung kita hanya modal puasa saja, Allah sudah kasih tamin dalam tubuh kita. Kita mau melakukan perbuatan apa menjadi tidak tertahan karena ada tamin itu, jadi tidak mau untuk melakukan. Itu satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita masih berada di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Ayo kita tingkatkan seluruh amal bentuk amal-amal kebaikan, karena amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan dibanding yang berada di luar Ramadan. Ibaratnya ibadah sunnah di bulan Ramadan setara dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kita tingkatkan, saya sampaikan. Semoga ada
manfaatnya, dan kita semua bisa lulus sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan kita dipertemukan dengan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.